wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita membahas yang kelima, pelajaran makrifat di buku yang pertama. Pelajaran yang kelima itu, materi yang kelima, makhluk yang paling awal diciptakan serta perjalanan ruh kita nanti. Jadi makhluk yang pertama Allah ciptakan. Kan ada pertanyaan biasa di sekolah kan, makhluk yang pertama diciptakan maksudnya manusia kan nih, yaitu Nabi Adam. Ya betul sebenarnya, betul. Maksudnya manusia itu yang bertemu dengan jasad, ruh lalu ditambah jasad atau jasad ditambah ruh, maka itulah yang disebut dengan manusia. Jadi manusia pertama yang Allah ciptakan ya memang adalah Adam. Manusia pertama Adam. Tapi makhluk pertama ia adalah Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu makhluk pertama itu baru berupa nur, belum berupa jasad. Ya. Kalau Nur Muhammad bertemu dengan jasad, jadilah Nabi Muhammad. Ya, jadilah Nabi Muhammad. Jadi ruhnya itu yang biasa disebut dengan nur. Nur. Oke. Jadi ruh Nabi Adam, jasad Adam, ruh Nabi Adam itu pun berasal dari Nur Muhammad. Berasal dari Nur Muhammad. Oke, sekarang kita dalilnya. Itu ada 3 dalil yang terkumpul. Itu kita ambil di dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di situ tertulis awwalu ma khalaqallahu ruhi. Ya, jadi yang pertama katanya yang Allah ciptakan itu adalah ruhku, kata Nabi Muhammad. Dia ngomong dengan sahabatnya. Kemudian yang kedua, wa awwalu ma khalaqallahu nuri. Jadi yang pertama katanya yang diciptakan oleh Allah itu adalah nurku, cahayaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berbicara dengan sahabatnya. Kemudian yang ketiga, wa awwalu ma khalaqallahu al-aqla. Yang pertama yang Allah ciptakan ya katanya adalah akal. Adalah akal. Kemudian yang ketiga, wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kata Nabi Muhammad yang diciptakan oleh Allah ya adalah kolam, yaitu pena. Timbul pertanyaan. Ya, ada 4 tapi yang pertama sebenarnya. Jadi mana yang pertama? Ada ulama yang agak kebingungan di situ. Sebenarnya tidak bingung. Mana sebenarnya yang paling dulu kan gitu. Jadi yang paling dulu ya yang 4-4-nya. Yang pertama yang Allah ciptakan adalah ruhku, kata Nabi Muhammad. Yang pertama juga nurku. Kan ya dia juga gimana kan? Yang ketiga adalah akal. Yang keempat adalah kolam atau pena. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, 4 tuh ruh, cahaya, akal, nur. Itulah yang biasa disebut dengan Nur Muhammad.
Nah, itulah dia yang disebut dengan Nur Muhammad. Jadi Nabi kita ya ruhnya ya maksudnya. Nabi kita adalah ruhnya. Nah, yang biasa disebut dengan Nur Muhammad atau Nur Ahmad. Ya jadi halo. Tidak ada lagi. Jadi di situ empat itu yang disebut dengan Nur Muhammad karena gitu dia. Yang pertama adalah ruhku. Ruhku. Berarti itu adalah ruh yaitu Nur Muhammad. Jadi ruh bisa juga disebut dengan nur. Nur bisa juga disebut dengan ruh. Bisa. Yang kedua cahaya. Cahaya atau nur. Berarti dah sami itu. Bahasa Cina jitjong. Sami. Yang ketiga Nur Muhammad itu bisa juga disebut dengan akal. Karena dari dialah sumber pengetahuan. Dari dia sumber pengetahuan. Atau sebenarnya Nur Muhammad itu juga disebut dengan akal. Jadi Nur Muhammad itu juga disebut dengan akal, sumber. Kemudian Nur Muhammad juga disebut dengan pena. Karena awal dari suatu pengetahuan berasal dari Nur Muhammad yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Nanti akan kita lanjutkan yang pelajaran yang ke-6. Ia sambungan dari Nur Muhammad. Ketika dia diciptakan, nanti dilantik oleh Allah dari berbagai alam. Nanti dilantik dia. Jadi dapat kita simpulkan ruh, cahaya, akal dan pena itu adalah satu orang, 4 nama atau 4 sifat. Jadi ibaratnya kita seorang tapi ada 4 nama. Pertama nama kita si Putih, yang kedua si Pandi, yang ketiga adalah si Dolah, yang keempat adalah si Marzuk. Jadi Dolah, Marzuk, dan sebagainya sebenarnya adalah satu tubuh. Bisa dipahami Pak I? Jadi senak kacau lagi mana itu mana yang pertama. Padahal yang dikatakan si akal ialah Nur Muhammad. Yang dikatakan si kolam ialah Nur Muhammad. Yang dikatakan si ruh ialah Nur Muhammad. Yang dikatakan cahaya ialah Nur Muhammad. Gitu. Oke. Lalu kita tidak bicara jauh tentang itu. Nanti akan kita bahas yang di tempat yang lain. Sekarang kita akan mengetahui perjalanan ruh kita. Banyak orang yang bertanya, nama ruh kita ya siapa? Kan ada lagi jadi. Lalah dicari nama ruh. Padahal namanya adalah si Tono. Lalu nak cari adik nama ruh. Banyak enggak benarnya. Kan? Sekarang coba kita lihat untuk perjalanan ruh kita. Setelah Nur Muhammad diciptakan oleh Allah, yaitu yang disebut dengan ruh, disebut dengan cahaya, disebut dengan akal, disebut dengan pena, atau itu disebut dengan nur, disebut dengan akal, disebut dengan pena, maka Allah menciptakan makhluk berasal dari Nur Muhammad. Jadi ciptakanlah ruh-ruh kita semuanya berasal dari Nur Muhammad itu. Jadi kesimpulannya Nur Muhammad itu adalah makhluk Allah yang pertama kali diciptakan.
Nah, kalau Adam makhluk Allah manusia yang pertama bertemu dengan jasad, ruh dan jasad bertemu, jadilah manusia diberi nama Adam. Dari Adam lah nanti dengan Hawa timbul makhluk-makhluk yang lain, manusia-manusia yang lain, ya berupa kita sendiri. Nah, ya. Tapi roh kita dengan roh Adam tidak betul-betul dan jauh berbeda. Nah, karena kita sebelum bertemu dengan jasad, roh kita yang sudah ada diciptakan oleh Allah. Nah, dari Nur Muhammad. Nah, itulah dia perjalanan kita. Pertama, setelah Nur Muhammad dilantik dari berbagai tempat, maka Nur Muhammad ditempatkan di alam lahut. Nah, alam lahut. Alam lahut itu artinya alam ketuhanan, alam ilahiyah. Jadi itu masih berada di alam ketuhanan. Nur Muhammad yang kemudian diciptakan lagi ruh yang lain oleh Allah, maka berkumpullah seluruh ruh itu yang biasa disebut dengan alam arwah, maka kita dah bersatu di situ. Nah, sume-sumenya kita berada di sini. Nah, berada di alam ruh atau alam arwah. Jadi semuanya kita sinun Pak. Mungkin kita sinun singangalan, tapi setelah kita berada di dunia semelupaan, kita nggak tahu dengan kawan kita di mana di sinun kan. Nah, jadi dulu masih belum bernama si A, si B, si C, si D, karena masih bersatu kita belum terpisah-pisah. Nah, kita berada di alam lahut. Masih berupa nur semuanya kita. Nur induknya adalah Nur Muhammad. Kita nur anak. Nur malaikat ada, nur bangsa jin, bangsa setan dan sebagainya. Iblis, sebenarnya ada di alam lahut. Lalu nama kita pada saat ini, nama roh kita pada saat ini, nama roh kita Pak adalah Ruh Muhammad atau Ruh Ahmad. Masih semuanya bernama Muhammad. Nah, kita. Ruh kita Ruh Nabi Muhammad, Ruh Muhammad, ya Muhammad juga namanya. Ruh Adam, Muhammad juga namanya. Ruh kita, Muhammad juga namanya. Jadi sami. Ketika Allah memanggil Muhammad, berarti semuanya, oi, au. Naam. Bala ya Allah. Umpamanya, sami semuanya. Nah, ya, roh kita namanya Muhammad. Lalu lama-lama aja Allah turunkan. Karena kita itu nanti harus turun ke alam dunia. Nah, setelahnya Allah turunkan. Roh kita ya Pak, Bu, ia dibalut Pak dengan beberapa balutan sehingga tidak terlalu keluar cahaya. Karena cahaya roh kita ya, roh yang lain-lain, ia sangat terang sekali. Sangat terang. Nah, lalu dibalut lagi, diturunkan di alam Jabarut. Nah, alam Jabarut, maka roh kita ya dah berubah. Karena kita dah misah. Dari alam lahut, dah misah ke alam Jabarut, alam yang lebih rendah. Nama roh kita pada saat ini adalah ruh sulfoni. Ruh sulfon. Membahasa kita ya ruh raja, ruh besar, ruh raja. Terang ruh kita pada saat ini terang. Kemudian Allah turunkan lagi ke alam malakut. Alam bangsa para malaikat. Nah, kita berada di sini juga, maka itu dibalut lagi ruh kita
Maka masih terang pada saat ya, maka ruh kita dah berubah nama, udah menjadi ruh rohani. Nah, ruh rohani. Nah, petang berubah tempat, berubah nama. Sama juga dengan kita, Pak, aliran naik ya. Kampung A, kampung B, kampung C. Air ketika mengalir ke sungai A, maka disebut air A. Ketika ngalir dia A, tapi namanya air A ya, sungai A ya. Ngalir ke sungai B, dah jadi sungai B. Padahal air ini ya tolen-tolen. Ngalir lagi ke sungai C, jadi air C, sungai C. Padahal air iya aja. Nah, ya. Padahal itu roh ya sami, namanya yang berbeda. Nah, sampingan kita be. Cobalah sekarang kita di Indonesia sekali pindah ke Jerman ya lain lagi nama kita ya. Tapi orang nyebut di Jerman nama kita. Nah, kemudian setelah ia atau rohani ke alam mulki, ke alam mulki. Nah, itu alam mulai masuk alam dunia. Maka ruh kita itu disebut dengan ruh jasmani. Nah, kita itu dah ada jasmani ini, dah ada tubuh. Lalu segi adik, ketika kita berada dalam rahim orang tua, ruh kita ya kembali lagi menjadi ruh Muhammad, menjadi Muhammad nama kita. Ahmad nama kita Ahmad. Lalu keluar dari rahim muah. Nama kita menjadi Muhammad. Di dalam rahim nama kita Ahmad. Mun keluar nama kita Muhammad. Setelah 7 hari buang rambut apa dan sebagainya, ada juga yang 16 hari, ada juga yang 40 hari. Nah, lalu kena beri nama adalah Zainal. Namanya adalah Zainal. Jadi nama nanti yang melekat sampai hari kiamat, sampai nanti di alam akhirat, di surga dan sebagainya, tidak lagi disebut Muhammad, tidak lagi disebut Sultani, tidak lagi disebut Rohani, tidak lagi disebut Jasmani, tidak lagi disebut Ahmad, Muhammad, tapi disebut adalah Zainal. Itulah peleburan nama dari keseluruh nama yang sami. Itulah dia nama asli. Itulah yang disebut nama ruh yang asli. Nah, itu lebur dari situ dia, melebur ke situ. Mun situ kalak kepayahan. Hai rumah Muhammad. Oh, semuanya. Ini malaikat mana yang lain tuh? Langsung yang nyaut. Nah kan? Ruh Sultani, aku. Ini malaikat mana yang ruhung bede tapi namanya yang sama. Nah, membingungkan. Jadi yang asli dipakai adalah itu. Apa buktinya Pak? Coba Bapak hadiah Fatihah. Ila ruhi Zainan. Syai'ulillahi lahul Fatihah. Adik ke? Summa ila ruh Sultani. Sumeng kana. Nah, tidak. Jadi nama kita kalau yang sebut, hai si fulan yang dah membiasakan sholat duha, masuk di pintu duha, si fulan itulah si Zainab, si Maddolah, itu. Nah, itulah dia. Ya. Jadi senak bingung lagi Pak, senak terkecoh. Semana lagi anak nak pakai merenungkan lagi nak nami ruh
Kalau datang setan merik nami nyasal. Nah, nyasal kalunya. Dibisikkan setan. Nami rumah yo si anak ya. Mat solar memang. Nah, nyasal. Ya itulah dia namanya aslinya anak kita. Jadi tidak pernah berubah nami kita. Nami dilahirkan mantelah kata Nabi. Mun namimu jahat, mun namimu tidak bagus, mendapat diubah. Karena ia kalau jadi saksi sampai ke kakak meninggal dulu sampai ke tidak lagi diubah-ubah. Ah gaya. Karena dia namanya sahabat yang jahat tidak bagus, artinya tidak bagus. Nah diubah. Ah gaya. Menarti bagus sudahlah, bisa tidak dirubah. Nah, misalnya namanya kita karena nak canggih tadi nak canggih, nak ngikut Al-Quran kan. Oh, lalu namanya anak al-kafirun, kan al-jahannam, an-nar. Oh, kan itu al-fir'aun. Dah habis dia. Nak lagi misi itu. Contohlah Pak. Fir'aun, umpamanya Fir'aun, Ramses II umpamanya. Fir'aun. Al-Quran ini memadahkan Fir'aun II. Munak nami roh kan. Sampai dia dah meninggal, dah berapa ribu tahun. Diberitakan dalam Quran pun masih Fir'aun, apa dan sebagainya. Nabi Musa, Isa, semuanya. Adam, tidak ada. Muhammad, Sultani, Ruhani. Itu berarti yang masih belum diacak masih Pak. Ibarat masih baras gitu, masih baras antah gitu dicampur dulu. Kalau dana pemisahan nak diturunkan di permukaan bumi baru palan-palan ngubah. Nah, setelah diubah dipermanenkan di situ. Sehingga nanti di hari kiamat setelah ia masuk surga dan neraka namanya tetap yang terakhir. Karena nama terakhir adalah lebur dari nama-nama keseluruhan. Lebur. Jadi ya dia anaknya makhluk yang pertama, itulah perjalanan ruh kita. Tapi masih jauh tuh perjalanannya. Itu baru di masuk alam dunia, nanti alam barzah, alam akhirat dan sebagainya. Itu baru perjalanan name-name dari ruh kita. Barangkali yang nak kita tekankan ini, name ruh kita yang asli sekarang adalah nama kita sekarang. Nama yang itu adalah nama kongsi nama kongsi. Tahu kongsi tadi? Yang namanya kongsi yang ada sekijilah gitu masih milik orang lain. Oke, mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan karena masih ada lanjutan namanya. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.